Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, selamat datang di sekolah SMP BPPI Bale Endah. Bagaimana kemarin kalian setelah mengikuti MPLS? Senang bukan? Ya, alhamdulillah. Kalau kalian merasa senang, mudah-mudahan selama pandemi ini kalian tetap menjaga kesehatan. Yang pertama, tetap harus memakan makanan yang sehat. Kedua, kalian harus memakai masker apabila kalian bepergian. Iya, kalau di dalam rumah nggak usah. Iya, biasa saja. Yang penting kalian harus selalu mencuci tangan. Iya. Kalian bertemu dengan ibu pernah kan? Terima kasih kalau ada yang sudah pernah bertemu dengan ibu. Nah, kalaupun yang belum, perkenalkan, nama ibu adalah Emma Siti Rohmah. Nah, untuk saat ini kalian baru memasuki sekolah yang pertama, yaitu SMP. Berbeda itu dengan SD, karena di SMP BPPI belajarnya akan berbeda dengan sekolah dulu kalian di sekolah dasar. Iya. Di sini ibu akan menjelaskan tentang materi yang pertama. Sudah ada kan buku paketnya? Iya. Nah, kalian bisa membukanya di buku paket, yaitu halaman ketiga, tentang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Iya. Nah, pertama, ada yang tahu rukun iman? Iya. Rukun iman ada berapa? Iya, yang pertama rukun iman apa? Iya, rukun iman kepada Allah, betul. Nah, di sini ibu akan menjelaskan tentang rukun iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Nah, iman itu artinya percaya, sedangkan iman secara istilah artinya kita meyakini bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Iya, meyakini itu bukan hanya secara lisan, tetapi meyakini di dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan mengamalkan secara perbuatan. Nah, apabila seorang muslim meyakini adanya Allah, secara otomatis akan takut ketika kita melakukan satu perbuatan yang tercela. Kenapa? Karena Allah selalu mengawasi kita. Allah selalu mengawasi kita dalam setiap saat. Selama 24 jam Allah tidak akan pernah berhenti untuk melihat perbuatan apa yang kita lakukan. Nah, apabila kita meyakini adanya Allah, setiap langkah, setiap ucapan, setiap desa napas kita, pasti kita akan tetap mengingat kepada Allah. Karena di sini meyakini itu bukan hanya secara lisan, tetapi meyakini di dalam hati, mengucapkannya pun harus meyakini dengan apa yang kita ucapkan dengan berzikir. Contohnya, ketika kalian lupa mengerjakan sesuatu, kalian mengucapkan astagfirullah. Ketika kalian mendapatkan suatu kebahagiaan, mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ketika kalian lupa, ketika kalian merasakan sakit, bagaimana? Nah, ucapkan zikir hanya kepada Allah. Nah, sudah paham di sini tentang iman kepada Allah? Iya, berarti mengucapkan, meyakini itu bukan hanya diucapkan saja, tetapi meyakini di dalam hati, mengucapkan secara lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Nah, selanjutnya, Allah itu mempunyai nama-nama yang baik, yang sering kita sebut dengan Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik dan indah yang dimiliki oleh Allah, yang berjumlah 99. Ya, kalau kalian sering mendengar di TV atau di YouTube, dimanapun pasti ada lagunya tentang Asmaul Husna. Iya, betul, kalau yang sudah sering mendengarkan itu. Nah, di sini ibu menjelaskan di antaranya hanya 4 saja yang akan ibu jelaskan. Yang pertama adalah Al-Alim, yang kedua Al-Basir, yang ketiga
Al-Khabir. Yang keempat, As-Sami. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan apa itu Al-Alim. Al-Alim itu Maha mengetahui. Kenapa Maha mengetahui? Karena Allah mengetahui di dalam hati isi kita. Sejauh apapun, sebanyak apapun yang kalian sembunyikan, Allah Maha mengetahui. Artinya, apapun yang ada dalam diri kita, Allah jauh lebih tahu. Sekalipun kalian tidak mengucapkan, Allah lebih tahu. Nah, kenapa? Karena apapun yang kita lakukan, diusahakan mengadulah kepada Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang kita inginkan. Jangan berbicara kepada manusia, karena manusia hanya akan menambah beban kepada kita. Contoh, kalau kalian curhat kepada teman, kepada saudara, apakah memberikan solusi? Belum tentu. Kalaupun memberikan solusi, itu bisa jadi hanya sebagai solusi saja, tapi tidak memecahkan masalah. Artinya, mengadulah kepada Allah, karena Allah lebih mengetahui apa yang ada dalam isi hati kita. Selanjutnya tentang Al-Khabir. Al-Khabir adalah Maha waspada. Maha waspada di sini bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, kita harus waspada. Artinya harus berhati-hati. Kenapa harus berhati-hati? Apapun yang kita lakukan, karena dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus berhati-hati dalam bertindak, dalam berucap, dalam berperilaku. Karena segala sesuatu yang kita lakukan pasti ada perhitungan di yaumil akhir nanti. Karena Allah itu Maha waspada. Waspada itu apa? Ya, harus berhati-hati dalam segala sesuatu tindakan. Nah, selanjutnya Allah Maha mendengar. Artinya Allah mendengar apa yang kalian inginkan. Bukan hanya keluh kesah saja. Ketika keinginan kalian ingin jadi apa, kalian nanti besar ingin seperti apa, Allah itu mendengar. Sekalipun kalian tidak mengucapkan, Allah itu lebih tahu. Karena apa? Seperti yang Ibu katakan tadi, Allah itu punya sifat Al-Alim, mengetahui dan mendengar apa yang kalian inginkan. Jadi banyaklah berdoa kalian kepada Allah. Tidak usah untuk berteriak-teriak, tidak usah kalian untuk dengan bahasa yang tidak mengerti, tapi gunakanlah dengan bahasa yang kalian pahami, karena Allah itu Maha mengetahui. Karena Allah itu Maha mendengar. Jadi apapun yang kalian inginkan, pasti Allah kabulkan, sepanjang doa yang kalian minta itu sesuai dengan syariat Islam. Artinya di sini Allah lebih tahu apa yang kalian inginkan. Nah, yang terakhir adalah Al-Basir. Al-Basir itu Allah Maha melihat. Kalau Allah Maha melihat, secara otomatis apapun yang kita lakukan, Allah melihat dan mencatat. Baik buruknya perbuatan kita, senang tidaknya keadaan kalian, Allah itu lebih tahu. Nah, contohnya, kalian mungkin masuk ke BPPI itu karena tidak masuk zonasi kan? Ya, kalau tidak masuk zonasi atau name-nya kecil, iya. Terus keinginan kalian pasti inginnya masuk negeri, tapi Allah lebih tahu, Allah lebih mengetahui apa yang terbaik buat diri kalian. Nah, mudah-mudahan kalian sekolah di BPPI ini senang. Dan ini yang terbaik menurut Allah, bukan hanya menurut kalian saja. Karena kadangkala ketika kalian menginginkan yang terbaik menurut kalian, belum tentu terbaik menurut Allah. Nah, setelah kalian masuk ke sekolah ini, mudah-mudahan kalian bisa belajar dengan maksimal. Artinya, kalian bisa membuktikan kepada teman-teman kalian yang sekolahnya di negeri bahwa sekolah BPPI kalian bisa berprestasi. Contohnya begini, di sekolah ini kalian belajar bukan hanya secara online saja, tetapi kalian diberikan kesempatan untuk mengekspor kreativitas kalian. Contohnya, apabila kalian mempunyai satu keterampilan, mempunyai satu keahlian, kalian silahkan untuk perlihatkan ke sekolah. Contohnya begini, kalian senang menggambar, kalian senang olahraga, kalian senang untuk membaca Al-Quran atau tahfidz, kalian bisa ikut di sini beberapa ekspo.
Karena apa? Segala sesuatu dalam setiap manusia punya kemampuan. Artinya tinggal kalian untuk memanfaatkan kemampuan itu. Sekolah itu memberikan satu kesempatan untuk meningkatkan setiap kemampuan siswa. Mudah-mudahan kalian sekolah di sini betul-betul membuktikan bahwa kalian mampu dan bisa membuktikan bahwa kalian berprestasi. Demikian pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Mudah-mudahan kalian semangat untuk belajar. Mudah-mudahan kalian tetap untuk menjaga kesehatan. Nah, semoga dengan Ibu memberikan penjelasan ini, kalian mencoba untuk belajar lagi di rumah dengan membaca buku yang sudah diberikan dari sekolah. Sampai ketemu lagi, mudah-mudahan di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.